Scan dimulai dengan memperlihatkan Mas yang sedang makan kue di dalam asrama. Ia meminjam sapu terbang milik Finn karena tidak sengaja membawa burdok. Burdok itu sejenis singkong, tapi lebih langsing dan mencapai 1 meter panjangnya. Nama latin burdok itu Actium lapa. Mas meminjam sapu milik Finn karena besok ada latihan menaiki sapu. Dikarenakan Mas tidak bisa sihir, maka ia pun tidak pernah membeli sapu sihir karena ya, untuk apa toh kemana-mana jalan kaki. Singkat cerita, Mas pun berkumpul di lapangan bersama siswa yang lain. Guru pengajar pun mulai memberikan arahan kepada siswa bagaimana cara menaiki sapu. Ketika Mas berusaha menggunakan mantra terbang agar sapunya melayang, ia pun tersadar jika semua ini sia-sia. Tak lama datang siswa lain yang mulai membuli Mas karena menganggap Mas adalah murid terbelakang karena tidak bisa membuat sapunya melayang. Ketika sang siswa terus mengajeknya, Mas pun mengangkat kaki lalu menghempaskan kakinya ke tanah dan seketika sapunya pun terbang melayang ke arah Mas. Sang tukang bully pun mengajak Mas untuk balapan. Taruhannya adalah yang kalah harus menuruti semua kata-kata pemenang selama sekolah di sana. Mereka pun bersiap untuk balapan dan sang guru sebagai pemberi aba-aba. Ketika balapan dimulai, Mas melayang dengan sangat cepat dan memenangkan balapan, walau dengan cara yang sedikit berbeda. Setelah balapan, sang siswa pembuli pun protes karena tidak mungkin ia kalah. Namun, datanglah seorang pembuli yang lain yang bernama Lloyd Cavill. Ia pun berkata kepada Mas agar kembali ke lapangan setelah pelajaran sekolah. Dan Mas pun lupa jika ia harus bertemu dengan Lloyd setelah pelajaran selesai. Ternyata setelah pelajaran selesai, Mas malah masak kue sus. Dan ini semua membuat Lloyd semakin kesal. Keesok harinya ketika Mas masuk sekelas, ia mendapati jika buku pelajarannya rusak. Itu jelas ulah perbuatan anak buah Lloyd sebagai peringatan karena Mas tidak datang menemui Lloyd di lapangan. Ternyata selama ini Finn lah yang merobek buku Mas karena mendapat tekanan dari Lloyd. Bahkan ketika Lloyd mulai bosan dengan merobek buku Mas, ia menyuruh Finn untuk membakar baju Mas agar Mas dikeluarkan dari sekolah. Namun Finn menolak dan Lloyd pun memberi hukuman kepada Finn. Tapi sial, Mas pun datang dan Finn pun langsung minta maaf kepada Mas karena ialah yang selama ini merusak buku Mas karena dipaksa oleh Lloyd. Tanpa pikir panjang, Mas menjambak rambut pirang Lloyd dan menghantamkan wajahnya ke lantai sekolah. Finn berkata jika ini akan menjadi masalah karena Mas memukul siswa lain dan sial pun tak dapat dihindari. Wakil kepala sekolah, Farman Ceregos pun datang. Farman pun mengoceh tentang derajat tinggi dan rendah. Dan ketika Farman berbicara, sebuah lutut mendarat di wajah Farman dan ia pun dikubur hidup-hidup di lantai sekolah oleh Mas. Scan berpindah di mana Mas berada di ruangan kepala sekolah karena telah memukul Lloyd dan mengubur Farman. Kepala sekolah pun memperlihatkan surat dari Biro Sihir. Bisa dibilang Biro Sihir adalah penguasa tertinggi di negara tersebut. Namun, kepala sekolah membakar surat tersebut karena prihatin dengan cara kerja dunia yang seperti ini. Kepala sekolah merasa jika memikirkan hati orang lain dan mengorbankan diri sendiri sangatlah jarang pada saat ini. Ia pun berharap jika Mas menjadi visioner suci suatu saat nanti. Dan ia pun menjelaskan detail bagaimana cara supaya bisa menjadi visioner suci. Dengan kata lain, mendapatkan nilai terbaik di kegiatan sekolah dan tugas, lalu mengumpulkan koin sebanyak mungkin. Mas selamat dari hukuman, dikeluarkan dari sekolah. Keesok harinya ketika Mas sedang berjalan bersama Finn, ia diajak oleh ketua asrama Adler yang bernama Tom Knowles untuk mengikuti duelo melawan tim dari asrama lain. Karena Tom mendengar jika Mas bisa mengendari sapu dengan sangat cepat. Mereka pun mulai bertanding duelo melawan tim lain. Dan masalahnya adalah Mas tidak bisa terbang dan ia hanya bisa terdiam di atas tanah karena tidak bisa sihir. Dan episode 3 pun selesai.